Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan lainnya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya lah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan tugas keseharian kita dengan baik. Hadirin yang terhormat, sejak Dikti memberlakukan atau mengharuskan adanya akreditasi, maka nilai akreditasi menjadi sangat berarti, terutama bagi kita sebagai perguruan tinggi swasta. Nilai akreditasi menjadi simbol kualitas sebuah institusi. Nilai akreditasi juga menjadi gengsi bagi perguruan tinggi. Semakin baik sebuah institusi atau program studi, maka semakin baik pula nilai akreditasinya. Dan semakin baik nilai akreditasinya, maka semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat kepada institusi tersebut. Hadirin yang terhormat, untuk meraih nilai akreditasi tertinggi tentu tidaklah mudah. Karenanya, keberhasilan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam meraih nilai akreditasi tertinggi yaitu A sudah sepantasnya kita syukuri. Dan karena alasan itulah kita berkumpul di tempat ini dalam rangka tasyahur binikmat atas diraihnya akreditasi A oleh Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi manajemen dan program studi akuntansi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengawali acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'adzana la'in syakartum la'azidannakum. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna nahtadiya lawla asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'd. Amma ba'd. Yang saya hormati para dekan yang hadir hari ini, khususnya dekan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Komunikasi yang jadi pengantin hari ini. Kang Aam masih lebih muda sama dengan Kang. Artinya akan itu dalam keilmuannya akan gaul. Para hadirin sekalian, saya belum lihat wakil dari Yayasan Pak Miftah, tadi SMS saya berhalangan hadir. Para dosen, para tenaga kependidikan, saya tidak tahu nih. Dekannya hampir semuanya ada. Kepala ketua prodi juga, khususnya ketua prodi akuntansi dan bisnis manajemen dan manajemen. Hari ini hari yang kita bersyukur atas anugerah Allah, atas limpahan karunia-Nya yang berkenan, saya ulangi lagi, berkenan memberikan hasil yang terbaik atas usaha dan kerja keras kita. Tanpa perkenannya, maka kita tidak akan pernah mencapai A gitu. Oleh karena itu dibacakan tadi oleh Pak Kardiman surat Ibrahim ayat 7. Siapa kita bersyukur agar kita mendapatkan nikmat yang lebih. Bagaimana kita bisa bersyukur? Bagaimana kita harus bersyukur? Ya, dengan A ini kualitas pendidikannya, kualitas ilmu yang diberikan pada mahasiswa, kualitas pelayanan pada mahasiswa, kualitas keilmuan, penelitian dan pengabdian masyarakat ini harus sama, harus betul-betul terekspresikan di dalam pendidikan seperti ini. Dan saya mengucapkan selamat para dekan Fakultas Ekonomi dan Bikom, juga kepada Pak Prodi Bisnis dan Akuntansi, biar itu berdiri ya, gitu ya, Bapak Fadilah ya. Oh itu, terus Ibu Ratih, terus apa Bu? Terusnya ingat, terus nanti cinta gitu. Jadi seorang yang dicintai ya Bu, Dewi Ratih yang cantik gitu.
selamat. Dan ini merupakan mengapa kita adakan pertemuan ini. Yang pertama untuk tasyakur binikmat, kedua untuk menggugah prodi lain. Ayo kita semua bersama-sama untuk lebih mendapatkan yang lebih baik lagi dengan perencanaan. Saya mohon berikan seluruh yang dengan hadir di sini yang belum mendapatkan A dan yang sudah A, bagaimana program untuk mempertahankan A itu satu. Yang kedua untuk yang belum mencapai A, akreditasi A, programnya seperti apa target capaiannya. Saya sudah mohon kira-kira belum ada itu wakil satu untuk menata seperti apa yang harus capai dalam tahun keberapa. 90% harus capai target capaiannya A. Maka Ibu Ketua BPN harus diprogram juga program target capaian, masuk ke dalam target capaian Unisba. Jadi mudah-mudahan apa yang kita capai tidak menjauh kita cepat puas. Dan pada yang belum mencapai A, saya punya keyakinan yang bulat, yang yakin, aku yakin, Edo yakin bahwa itu bisa dicapai atas kerjasama kita, prodi dengan dekan dengan fakultas dengan yayasan. Dan ini ketika kita memerlukan dosen-dosen yang diperlukan, itu harus bisa dirancang. Tidak ada yang bisa tidak dicapai kalau kita sistematis. Jadi kita sistematis, efisien, dan kerja keras. Tetapi sukses adalah perpaduan dari doa dan usaha. Kita harus berdoa, apalagi kita di sini kan sebagai panutan, seharusnya perguruan tinggi yang berdasarkan Islam. Maka kalau kita hanya berdoa diketawakan sama Allah, tapi hanya kerja keras terlalu pede kita, seakan-akan tidak ada yang penentu yang lebih tinggi dari Allah. Maka doa dan usaha. Oleh itu saya mengajak seluruh Kaprodi dan para dekan dan seluruh jajaran dosen semua dan tenaga pendidikan untuk saling bahu-membahu meningkatkan kualitas kita. Insya Allah dengan itikad ibadah untuk mencapai yang terbaik, maka itu akan dicapai. Dan saya punya keyakinan di dalam 10 tahun ke depan 2025 target capai kita menjadi perguruan tinggi yang terkemuka di Asia. Harus bisa tuh. Kalau orang bilang masih gitu sekarang, perbedaan juga nggak ada. Maka yang saya wariskan nanti kalau saya sudah tidak ada di sini, ingat kata saya, emangnya gua pikirin. Ya, kita jalan terus dan saya yakin. Kalau saya melihat di sini, saya makin yakin bahwa Unisba itu penuh dengan batu akik yang luar biasa. Penuh ada yang sudah diasah, ya itu asahnya dapatnya itu A. Yang B itu B belum diasah gitu. Yang C itu C atau gerah diasah. Ya, jadi saya kira mudah-mudahan hari ini adalah awal bagi kita untuk bersama-sama. Juga saya mohon berbagi ilmu ya, Ibu, berbagi ilmu pada yang lain seperti apa untuk mencapai akreditasi tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan dalam bimbingan dan lindungannya, dan semua yang kita kerjakan adalah dengan niatan ibadah pada Allah. Insya Allah semua akan tercapai dalam waktu yang singkat. Terima kasih atas
atas kerja keras semua dan kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah selalu, hanya Allah lah pelindung kita dan hanya Allah lah pembimbing kita. Ini ada perwakilan dari mahasiswa. Saya lupa tadi ada dia. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau saya lupa tadi bukan dilupakan, tapi saya ya usia saya sudah tua, jadi mohon maaf gitu. Udah tua profesor lagi bohongan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Dan Hasbiansyah. Kemudian kami juga mengundang Ketua Program Studi Manajemen dan Ketua Program Studi Akuntansi, didampingi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya, Ketua Prodi Manajemen itu Ibu Dr. Ratih Tresnanti SEMP, silakan ke depan Bu. Kemudian Ketua Prodi Akuntansi Ibu Dr. Sri Fadilah SE MSI AKCE. Kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Dr. Dik Tandika SE MSc. Kami mohon kesediaan Bapak Rektor untuk menyerahkan penghargaan ini. Predikat aplikasi A memperoleh 50 juta rupiah. Terima kasih dan bisa mempertahankan kembali aplikasinya, dan semoga mendorong kepada Ibu yang prodinya belum mencapai akhir. Balik. Ya, baik, sudah. Ya, silakan. Selamat kepada Fakultas Komunikasi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, kita banyak syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan izin Allah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di aula. Kemudian kepada Bapak Rektor beserta jajarannya, tentu saja kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menyelenggarakan acara Tasakur Menikmat ini, dan juga kepada yayasan yang telah memberikan fasilitas kepada kami sehingga kami yang punya 3 prodi S1 itu sudah 70% mendapatkan akreditasi A. Yang satunya insya Allah pada dekade mendatang, insya Allah 2 tahun mendatang kami rencanakan Ibu Ekonomi juga ingin mendapatkan A3. Jadi tidak menunggu 10 tahun, harapannya seperti itu. Tentu saja atas prestasi ini tentu kita ke depan tidak ingin mempertahankan nilai, tetapi ingin meningkatkan nilai. Karena dengan 361 yang nilai A itu, kalau satu meleset maka akan dapat B gemuk. Di program itu adalah bagaimana meningkatkan dari 361 menjadi 370 mereka. Itu program yang kita rencanakan. Kemudian juga bahwa kebetulan manajemen mendapat 361 nilainya, kemudian akuntansi 364 dan ilmu ekonomi 343, kurang 15 nilainya untuk mendapatkan A. Jadi kami ingin bercerita bagaimana kiat-kiat kami
memperoleh nilai tersebut. Tujuannya yang pertama adalah tentu izin dari Allah SWT untuk mendapatkan nilai A tersebut. Saya masih ingat waktu di wukuf di Arafah tahun 2012 berdoa, mudah-mudahan salah satu prodi mendapatkan nilai A, salah satu. Dan alhamdulillah kita dua mendapatkan nilai A. Barangkali nanti Kang Aam menjelaskan bagaimana hakikat doa yang mustajab di Padang Arafah tadi, di wukuf, pada saat wukuf saya berdoa seperti itu. Kemudian bahwa sejak awal kami nyusun borang dengan ada target angka yang harus kita capai. Di sejak awal borang yang kita susun itu patokannya adalah patokan nilai A, sehingga setiap item borang itu selalu dihubungkan dengan nilai. Sehingga alhamdulillah harapan kami itu dari nilai tersebut dapat tercapai. Jadi sejak awal kita melakukan, ya mungkin ada data-data yang tidak lengkap, dilengkapi saja gitu, karena nampaknya untuk data yang sifatnya kuantitatif tidak bisa direkayasa, tapi data yang sifatnya kualitatif itu yang bisa direkayasa. Kemudian yang kedua, barangkali bagaimana hubungan kita dengan pihak-pihak tertentu. Alhamdulillah sejak kami divisitasi, sejak awal kami sudah mengetahui apa yang harus diperbaiki. Itu juga mungkin salah satu kiat bagaimana kita melakukan visitasi dengan sebaik-baiknya. Di sejak awal kita dapat bocoran kira-kira poin apa yang harus diperbaiki, sehingga pada saat visitasi itu tidak banyak diskusi tentang borang, tapi lebih banyak kepada pemeriksaan bukti fisik. Nah itu juga mungkin salah satu barokah yang kami dapati dari kedua kali visitasi. Dan fakultas sebagai pengolah itu 2 kali menghadapi hari-hari yang penuh dengan ketegangan, 2 kali karena kami diadakan 2 kali. Dan juga ada barokahnya pada saat visitasi manajemen itu sedang euforia Persib juara gitu. Sehingga pada saat itu mungkin itu juga ada hikmahnya, pada saat Persib juara jalannya macet, mungkin juga asesor juga tersendat di mana-mana gitu. Sehingga itu juga ada hikmahnya Persib juara itu, karena nampaknya itu menjadi kebahagiaan bagi kami juga gitu. Jadi beberapa kebahagiaan tadi mungkin harapannya dapat tertular kepada prodi yang lain yang ada di Unisba. Tentu saja tim kerja inilah yang bisa mewujudkan tadi, tim kerja dari manajemen, tim kerja dari akuntansi, itu yang mewujudkan nilai ini dapat kita raih. Alhamdulillah, insya Allah barangkali Pak Rektor, harapan kami salah satu strategi yang ingin kita kembangkan adalah mengubah nama. Itu menjadi harapan yang kami harapkan, karena misalnya ini ada beberapa pendapat bahwa kalau nama kita tetap ilmu ekonomi, itu dimanapun jumlah mahasiswa adalah relatif sedikit gitu. Di asesor menyarankan mungkin suatu saat nanti prodi ilmu ekonomi berubah menjadi prodi ekonomi Islam yang sudah jelas pasar dan betul kesempatan untuk berkembangnya. Jadi disarankan oleh asesor strategi untuk mengubah sebuah program menjadi menarik adalah dengan mengubah nama dan juga mengubah kurikulum. Itu yang barangkali salah satu saran yang dapat kami peroleh dari BNPT tentang harapan-harapan tadi. Karena nampaknya juga bahwa jumlah mahasiswa di prodi itu menjadi dasar penilaian. Karena kalau jumlah mahasiswa yang ada di prodi itu relatif sedikit, itu menunjukkan tidak ada kesinambungan, tidak ada keberlanjutan. Jadi kalau mungkin nilainya baik, kalau mahasiswa tidak ada kan tidak ada maknanya gitu. Tapi barangkali kepada Bapak Rektor, salah satu strategi yang harus kita kembangkan bagaimana memasarkan prodi yang ada yang namanya mungkin belum populer, sehingga suatu saat nanti semua prodi itu menjadi populer. Jadi itu harapan kami. Sekali lagi terima kasih atas segala sumbang saran dan pikirannya dari Pak Rektor beserta staf, dan juga kepada seluruh kepala bagian yang pada saat visitasi itu memberikan nilai positif bagi kami. Juga kepada para dosen yang pada saat diwawancari itu memberikan nilai plus, juga kepada para mahasiswa kami yang pada saat visitasi juga mendapatkan nilai baik gitu. Sehingga alhamdulillah apa yang kami raih adalah berkas usaha bersama, bukan kita sendirian, tapi adalah usaha bersama. Lagi harapan kami barangkali di masa mendatang nilai yang kami raih harus lebih meningkat, karena dengan meningkat itu berarti A itu pasti terangan. Karena kalau 361 berkurang 1 menjadi 360 itu nilainya adalah B gemuk gitu. Barangkali itu. Nah,
barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali terima kasih. Mudah-mudahan prodi yang akan melakukan akreditasi mendatang itu juga mendapatkan nilai A. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi Pak Rektor berbicara tentang batu akik. Barusan ketika saya mau menuju podium ini bicara lagi batu akik. Jadi saya tergelitik karena tentang batu akik ini beberapa orang dosen di Vkom memanas-manisi saya untuk memakai batu akik. Sekitar 10 tahun yang lalu saya dikasih batu akik oleh beberapa orang, dan setelah itu saya simpan. Ketika dipanas-panasi terus, akhirnya saya cari-cari batu akik itu dan ketemu. Ini batu akiknya. Untuk menghormati teman saya yang memberikan batu akik ini, di podium ini saya pakai saja. Dan ini tidak ada kaitannya dengan akreditasi. Tapi barangkali Pak Rektor ingin menunjukkan bahwa sekarang ini banyak yang mengasah batu akik, dan boleh juga kita mengikutinya. Tapi yang lebih penting lagi di sini adalah mengasah prodi-prodi kita sehingga nanti akan berhasil mencapai akreditasi. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin kilas balik ke belakang akhir tahun 90-an, sekitar 40% PTS di Jawa Barat itu mengalami kolaps. Ada yang kekurangan mahasiswa, kemudian mengalami stagnasi, lalu bahkan ada yang bangkrut, sebagian malah kampusnya dijual. Nah, di saat itu, di akhir tahun 90-an itu, Unisba juga mengalami kekhawatiran, masih adakah para calon mahasiswa yang akan daftar ke Unisba. Tapi ternyata di tengah PTS-PTS yang kekurangan mahasiswa, Unisba saat itu mengalami anomali. Justru yang daftar ke Unisba di akhir tahun 90-an itu, di saat resesi ekonomi, justru meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ini tentu saja harus kita syukuri. Dan yang paling menonjol pada saat itu adalah Vkomnya sendiri. Yang daftar ke Vkom sangat membludak, dan walaupun sebetulnya jumlah keseluruhan yang daftar ke Unisba pada saat itu masih sedikit dibandingkan dengan sekian tahun silam, ketika ada saat jumlah pendaftar sangat banyak, sehingga tempat yang kita gunakan untuk ujian masuk Unisba ini menyewa di luar selain kampus kita sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita memang sedang berada di era yang bukan saja sangat kompetitif, tapi juga hiper kompetitif. Banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Vkom sendiri saat ini harus berhadapan dengan para kompetitor baru, karena di berbagai perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia ini berdiri berbagai program studi ilmu komunikasi yang baru. Tentu saja menghadapi tantangan ini kita memerlukan kerja keras, kerjasama di antara kita semua, sehingga kita bisa menghadapi masa-masa seperti itu. Dan dari
kilasan pengalaman tahun 98, yaitu akhir tahun 90-an, sebetulnya Unisba sudah menunjukkan kekuatannya, ketangguhannya dalam persaingan. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita ke depan, bahwa Unisba akan tetap hidup sejak kelahirannya sekian tahun silam dan terus maju sampai sepanjang sejarah ke depan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perlahan tapi pasti program studi yang memperoleh akreditasi A yang tidak tadinya hanya 1-2 tapi sekarang sudah bertambah lagi menjadi 4 program studi di 2 fakultas, yaitu Fikom dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentu saja kita ingin semua prodi yang ada di lingkungan Unisba ini mendapat akreditasi A, karena ini akan menambah gengsi dan prestise kita sebagai warga Unisba. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Fikom Unisba sebetulnya pernah mengalami nilai B selama 1 tahun. Pada tahun 2009-2010, Fikom Unisba yang tadinya A, kita dapat nilai B, dan B-nya itu di perbatasan antara B dan A. Untuk dapat A itu nilainya harus 361. Kita saat itu dapat 360. Dan ketika saya mulai menjabat di awal periode 1, saya beserta jajaran pimpinan Fikom mendapatkan tugas yang terasa bagi saya penuh dengan tantangan. Bagaimana beban yang diberikan kepada kami waktu itu adalah mengembalikan akreditasi dari B menjadi A yang bercokol selama 1 tahun itu. Dan alhamdulillah surat yang kita ajukan pada saat itu, Pak Yusuf mengajukan keberatan kepada Ban PT ingin divisitasi kembali. Setahun kemudian baru direspons, dan setelah ada respons itu barulah kita melakukan perbaikan-perbaikan, dan alhamdulillah kemudian kita mendapatkan peningkatan nilai yang tadinya 360 kalau tidak salah menjadi 370 ya, kalau nggak salah tidak. Dan ternyata Bapak Ibu, kesalahan itu sampai dapat B bukan di kita. Setelah kita telusuri, kita dapat informasi nilai kita sebetulnya sudah dapat A, hanya karena kesalahan asesor dalam hitung akhirnya turun. Saya dapat informasi ini dari sumber yang bisa dipercaya, dan saat itu saya teringat kepada ucapan Pak Rektor, tidak cukup dengan hanya usaha, tapi juga harus disertai doa. Barangkali saat itu Fikom kurang doanya. Terima kasih Pak Rektor atas kehadiran itu. Dan Bapak Ibu, kemudian kami bekerja keras lagi. Setiap ada kegiatan selalu dikaitkan dengan bagaimana, apakah ini relevan tidak untuk pengisian borang akreditasi. Saat itu kami sangat antusias, dibantu dengan para wakil dekan 1 dan wakil dekan 2 serta bidang kajian Humas, Jurnalistik dan Manajemen Komunikasi serta seluruh dosen dan staf karyawan. Kami bahu-membahu. Setiap ada kegiatan selalu dikaitkan dengan borang akreditasi. Ini untuk mengisi borang yang keberapa. Dan pengalaman kami, bagian yang agak sulit untuk dipenuhi sehingga nilai bisa maksimal, pertama adalah bagian penelitian. Rasanya di Fikom Unisba ini sudah semakin banyak dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian, dan itu dari tahun ke tahun bertambah. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam orang ternyata masih sedikit, sehingga waktu itu Wadek 1 yang Ibu Santi Prasuti harus bekerja keras bagaimana cara memenuhi kekurangan-kekurangannya. Kemudian hal lain yang bagi kami terasa sulit adalah bagian mahasiswa dan alumni, terutama masalah alumni. Kita harus melakukan tracer study, bagaimana menelusur para alumni, di mana mereka bekerja, bagaimana penilaian atasan mereka terhadap kinerja mereka. Nah, ternyata itu juga mengalami kesulitan. Nah,
Dari pelajaran tersebut, insya Allah mulai sekarang kami ingin mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Hanya saja memang kami saat ini rasa agak dahar, tapi mudah-mudahan setelah ini kami akan bangkit kembali, bekerja keras kembali, sehingga pada saatnya nanti akreditasi A ini bisa dipertahankan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, atas semua capaian itu, atas semua bantuan, dorongan yang telah diberikan pada kami, khususnya di Fikom Unisba, atas nama warga Fikom Unisba, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terima kasih yang sedalam-dalamnya, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua Yayasan Unisba beserta jajarannya, kepada Bapak Rektor Unisba beserta jajarannya yang selalu memberikan semangat kepada kami, mendorong kami untuk terus bekerja keras, berprestasi. Juga kepada seluruh aktivitas akademika Unisba, para dekan, para pejabat struktural, juga para mahasiswa di lingkungan Unisba, khususnya lagi kepada seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa Fikom Unisba. Terima kasih atas segala kebersamaannya, dedikasinya yang sangat tinggi, juga kekompakannya. Semoga capaian yang telah kita raih ini membakar spirit kita untuk terus membangun Unisba. Walaupun kampus kita kecil, tetapi mudah-mudahan makin bersih, makin nyaman, makin berjaya, makin maju, makin mandiri, makin terkemuka, dan tentu saja kitanya makin sejahtera. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak dan Ibu Dekan, dan yang berbahagia Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Islam mengajarkan kita itu harus punya cita-cita yang tinggi. Coba perhatikan doa. Ada gitu doa yang tidak ideal. Ada profnya, guru-guru saya semuanya. Ibu bapak, doa itu semuanya ideal. Tidak ada yang tidak ideal. Artinya seorang beriman itu dia harus selalu punya visi yang bagus. Saya ambil contoh doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ujungnya itu waj'alna lil muttaqina imam. Jadikan kami imam bagi orang takwa. Bukan jadi orang takwa, imam. Berarti kan terbalik. Jadikan kami imam bagi orang takwa, bukan jadi orang takwa, imam. Ideal. Kata Rasul, idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus fa innaha 'alal jannah. Kalau kau minta surga firdaus. Itu surga tertinggi, surganya para nabi. Jadi kata Rasul, tidak perlu kamu berdoa, ya Allah beri saya surga. Kelas melati juga nggak apa-apa, ya Allah. Pokoknya asal masuk surga, ya Allah, itu tidak perlu. Tapi apa? Minta surga firdaus, fa innaha 'alal jannah. Karena itu adalah surga. Itu contoh betapa Islam mengajarkan hal yang ideal. Ada seorang yang berdoa. Dia berdoanya begini, Tuhan, beri saya kemelaratan, beri saya kesengsaraan di dunia, dan jadikan kemelaratan saya perahu yang mengantarkan saya pada kebahagiaan akhirat. Ada orang yang berdoa seperti itu. Terdengar oleh Rasul. Lalu Rasul mengatakan ini, mau enggak saya tunjukkan doa yang lebih bagus dari itu? Orang itu mengatakan, ya Rasul ajarkan kepadaku doa yang terbaik. Jadi dia punya pikiran doa terbaik itu dia melarat dunia, sengsara dunia, bahagia akhirat. Menurut dia itu bagus. Jadi dia memilih akhirat daripada dunia. Lalu Rasul mengatakan, mau nggak saya tunjukkan doa yang lebih bagus dari itu?
Maka turunlah ayat Al-Baqarah 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asalnya gini, kamu tidak perlu minta sengsara dunia, minta bahagia dunia, bahagia akhirat. Hadirin, kalau saya sebut doa-doa di Quran luar biasa, semuanya ideal, tidak ada yang tidak ideal. Jadi ternyata untuk sukses itu pertama mindset kita kudu sukses. Di otak kita kudu A, cita-cita kita kudu A. Setelah itu baru yang kedua ahsanu amal. Itu di Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata kalau kita bicara sukses menurut Quran, pertama untuk sukses itu harus punya cita-cita yang bagus dulu, yang ideal dulu. Tapi cita-cita saja nggak cukup, butuh action, yaitu ahsanu amala. Kamu lakukan yang terbaik. Allah berikan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kamu yang terbaik? Kalau visi kita bagus, action kita terbaik, akan lahir reputasi. Kalau visi kita bagus, no action, itu fantasi. Action kita bagus, no vision, itu sensasi. Jadi hanya ada 3 menurut saya: reputasi, fantasi, sensasi. Kapan jadi reputasi? Ketika cita-cita kita dibarengi dengan ikhtiar terbaik. Kapan jadi fantasi? Kalau kita punya cita-cita tapi tidak dibarengi dengan aksi sesuai cita-cita. Kalau kita beraksi tapi tidak punya mapping kesuksesan, maka action kita tidak terstruktur. Dan Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Harus bersaf-saf rapi, terorganisir, profesional. Jadi hadirin yang Allah muliakan, tentu saja kita bersyukur hari ini karena 2 hal. 1, cita-cita yang tinggi. 2, ahsanu amalan. Yang ketiga, dibingkai dengan kekuatan doa. Tidak ada kesuksesan yang 100% karena kehebatan kita. Tidak ada. Coba lihat ayat tentang sukses. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila datang pertolongan Allah dan kesuksesan. Apa dulu yang disebut? Bukan sukses dulu, pertolongan Allah. Jadi kalau kita sukses di dunia akademik, kita sukses di rumah tangga, kita sukses di masyarakat, catat, di situ ada kuasa Allah. Tapi bukan hanya sekedar kuasa Allah, kita harus punya mindset dulu untuk sukses. Action yang bagus sesuai dengan mapping pemikiran kita, visi kita, bingkainya kekuatan doa. Oleh sebab itu Imam Ghazali mengatakan, ayat yang mengatakan fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah yang dijelaskan di surat Ali Imran 159, katanya untuk sukses itu butuh mental tawakal. Tawakal itu apa? 1, visi kita harus bagus. 2, aksi kita harus bagus. 3, bingkai doa kita kudu kuat. 4, ketika kita sukses syukur. Begitu kita belum sukses sabar. Ingat, life is never flat. Hidup itu tidak datar. Banyak orang yang udah ikhtiar tapi tidak berhasil. Tidak sedikit. Nah, pada saat itu dia sabar. Tapi begitu sukses, dia syukur. Makanya Rasul mengatakan ajaban li amril mu'min. Mental orang beriman itu hebat. Kapan hebat? In asobatu sarau syakaro. Kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia syukur. Wa in asobatu doro sobaro. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dia sabar. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi di sini kita tasyakur binikmah karena kita sudah punya cita-cita bagus. Dan saya yakin cita-cita bagus itu dibarengi dengan aksi yang bagus, dibingkai dengan kekuatan doa, ya. Kemudian kita yakin semua kesuksesan ini ada kuasa Allah. Tidak ada kesuksesan yang 100% karena kehebatan kita. Ada kuasa Allah di sini. Nah, kita suka lihat di sini syukur nikmah pakai ain. Dalam bahasa Arab ada lagi nikmah pakai qaf. Nikmah. Jadi kalau nikmah itu penderitaan karena keteledoran kita, itu nikmah. Penderitaan karena keteledoran kita, itu nikmah. Kalau nikmah, kebahagiaan karena
karena ikhtiar kita. Itu nikmat pakai ain, ni'matun. Itu katanya nikmatun, kesuksesan yang di situ ada ikhtiar kita dan ada kuasa Allah di situ. Kalau nikmat itu penderitaan, tapi ada ulah tangan kita. Dokter sudah ngasih tahu ya bahwa Anda mengalami hipertensi, kurangi ini. Satu pun nggak ada yang didengar itu nasihat dokter. Akhirnya dia stroke. Nah itu nikmat karena ada saham dia, ada saham gitu. Tapi kalau orang itu sudah mengikuti saran dokter supaya tidak terjadi stroke harus begini, karena stroke juga. Nah itu namanya ujian. Jadi ada nikmat, ada hikmah, ada musibah gitu. Nah kalau musibah itu sesuatu yang kita sudah ikhtiarkan tapi tetap juga terjadi pada diri kita, itu musibah. Kalau nikmat memang ada saham kita menderita karena ada saham kita. Ada mahasiswa DO itu karena dia tidak disiplin, tidak mengikuti aturan DO, nah itu nikmat namanya karena kelakuannya gitu. Nah jadi hadirin yang Allah muliakan, hari ini kita syukur nikmat. Itu sebuah gambaran bahwa kenikmatan ini karena sebuah cita-cita yang bagus, karena ikhtiar yang bagus, karena doa yang kuat, karena kuasa Allah. Nikmat itu ada, syukur nikmat itu ada dua, ada nikmat kontekstual, ada nikmat substansial. Kalau nikmat kontekstual itu nikmat, syukur nikmat yang kita lakukan karena ada situasi-situasi tertentu. Seperti sekarang, ini namanya syukur kontekstual, ya. Ada ayat yang mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kau punya nikmat, ceritakan. Kalau kau punya nikmat, ceritakan sama orang. Itu tasyakur bi nikmat. Pernikahan itu nikmat, makanya dianjurkan untuk diceritakan walimah. Gak boleh nikah rahasia. Kamu udah nikah? Ada aja. Hanya Allah yang tahu. Ini rahasia saya, istri saya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah. Karena pernikahan itu nikmat harus diumumkan, jangan dirahasiakan. Jadi tidak bagus nikah sembunyi-sembunyi itu, ya? Apalagi dirahasiakan. Kamu udah nikah rahasia, ini hanya Allah yang maha tahu kan? Kenapa pernikahan itu nikmat harus diumumkan? Itu nikmat kontekstual. Makanya kata Rasul, awli walau bisya, umumkan pernikahan walimah. Walaupun kamu itu sederhana sekali, hanya menyembelih seekor kambing, tapi ceritakan. Jadi kalau itu namanya nikmat kontekstual. Diceritakan bukan untuk sombong, ya untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah anak saya tiga-tiganya. Nah itu kan niatnya tasyakur gini. Nah yang kedua, syukur substansial. Syukur substansial itu syukur yang kita lakukan 24 jam non-stop. Apa? Pertama mensyukuri umur dan kesehatan, itu 24 jam non-stop. Yang kedua, mensyukuri nikmat kemampuan berpikir. Dan yang tiga, mensyukuri hidayah. Jadi syukur substansial itu yang harus dilakukan 24 jam non-stop. Satu, mensyukuri umur dan kesehatan. Percayalah, ada orang yang seusia saya, seusia ibu bapak, sekarang ini sudah tinggal tulang belulang. Kalau nggak percaya, yuk ke kuburan. Lihat, kalau nggak percaya lihat. Saya kalau ngantar mayit, ya, suka lihat batu nisan. Ada banyak yang lahirnya lebih muda dari saya. Ternyata tahun 2000 sudah meninggal. Kan di situ ada lahir, wafat. Alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas. Makanya mensyukuri umur dan kesehatan. Yakin banyak mahasiswa kita yang sudah meninggal dulu. Kita awal-awal masih diberi kesempatan. Ini udah 24 yang disyukuri. Yang kedua, nikmat kemampuan berpikir. Karena Allah memuliakan manusia karena kemampuan berpikirnya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Itu gambaran bahwa manusia itu dimuliakan karena kemampuan berpikir. Dan dengan kemampuan berpikir manusia bisa membangun peradaban dan ilmu. Nah yang ketiga, mensyukuri hidayah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, tentu saja kebahagiaan yang kita rasakan sekarang yakin karena ada kuasa Allah. Dan kita harus menjadi orang yang selalu berterima kasih atas apa yang Allah berikan. Mari kita menjadi orang yang melakukan segala sesuatu karena ingin bersyukur. Katanya kalau kita sholat karena ingin surga, boleh. Tapi itu ibadahnya pedagang. Kalau pedagang kan ingin butuh. Kalau kita sholat takut neraka, boleh. Tapi itu ibadahnya budak. Budak itu melakukan sesuatu karena takut. Tapi ibadah yang hebat,
bersyukur karena Allah. Kita beribadah karena ingin berterima kasih. Andai ada informasi terbaru, ternyata surga itu ditiadakan. Tidak ada informasi baru. Per awal Maret 2015 surga ditiadakan. Maka orang yang sholat karena ingin surga, dia berhenti sholat. Kenapa kamu berhenti sholat? Iya, ternyata surga itu ditiadakan. Kalau ada orang yang ibadah itu karena takut neraka, ternyata ada informasi per awal Mei neraka juga dihapuskan, maka dia tidak akan melakukan ibadah sholat. Kenapa? Iya, ternyata neraka dihapus. Tapi orang yang beribadah karena ingin berterima kasih, ada surga, ada neraka, dia tetap beribadah. Kenapa kamu masih ibadah? Kan surga katanya tak ada, neraka juga ditutup. Apa kita bilang? Emang surga nggak ada, neraka nggak ada, tapi saya ingin berterima kasih sama Allah. Marilah kita menjadi orang-orang yang melakukan segala sesuatu karena berterima kasih sama Allah. Nah, kalau sudah begitu, maka tidak ada beban. Semuanya kita lakukan happy. Nah, itu yang dikatakan tadi ayatnya, la in sya'artum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan tambah. Dan finally terakhir, orang yang selalu syukur itu kalau meninggal dia tersenyum. Rohnya, orang hidup akan menangis. Pak Bu, ketika kita lahir, kita nangis. Orang hidup tersenyum. Ketika kita lahir kan nangis. Wah, orang sekitar tersenyum. Dokter yang membantunya tersenyum, suster tersenyum, orang tua kita tersenyum. Kita nangis. Mari kalau kita meninggal, kita paradoks. Kita tersenyum, orang hidup menangis. Nah, orang-orang syukur karena dia selalu berikhtiar melakukan yang terbaik di dunia ini, ahsan amalan. Cita-citanya baik, berusaha melakukan yang terbaik, dibingkai dengan doa. Kalau sukses dia syukur, kalau belum sukses dia bekerja keras terus, dia sadar ketika ruh lepas dari jasadnya. Karena sebenarnya kita sekarang tinggal menghabiskan sisa umur. Iya, saya cuma tinggal menghabiskan sisa umur. Ibu bapak juga begitu, adik-adik mahasiswa juga begitu. Jangan dikira adik mahasiswa itu masih lama. Mungkin saja Juni juga udah habis. Sisa umur bukan mendoakan ya, cuma cerita. Jadi saya kan baru 20. Jangan salah, jangan-jangan sisa umurnya lebih sedikit. Di sini ada yang usia 60, jangan-jangan sisa umurnya masih 15 tahun lagi. Karena ditakdirkan meninggal usia 75 tahun. Sekarang udah 60, tapi sisa umurnya masih 15 tahun. Di sini ada adik mahasiswa usia 20 tahun, jangan-jangan hanya sisanya 2 bulan lagi. Ya, Ramadan juga nggak ada. Nah, bukan apa-apa saya ingin cerita. Kita harus punya paradigma berpikir, aku menghabiskan sisa umur. Aku menghabiskan sisa umur. Aku berusaha selalu bersyukur, biarlah kalau aku berpulang, aku tersenyum orang-orang hidup. Semoga dengan jiwa syukur kita termasuk kelompok seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita tundukkan kepala kita, hati kita sebenarnya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala kehilapan kami, maafkan segala kekeliruan kami, bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan hidayah-Mu, sehingga kami merasa nikmati jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala kesalahan kedua orang tua kami. Kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami, pernah gelisah demi kebahagiaan kami, pernah sakit demi kebahagiaan kami. Kami sebagai anak tidak mungkin bisa membalas segala kebaikan. Kami mohon ya Allah, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami di sisi-Mu, masukkan kedua orang tua kami dalam surga-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala kesalahan guru-guru kami. Kami yakin mencapai derajat seperti sekarang ini karena ikhtiar, karena perjuangan guru-guru kami, karena ilmu yang mereka berikan dan titipkan kepada kami. Ya Allah, muliakan guru-guru kami di sisi-Mu, masukkan guru-guru kami ke dalam surga-Mu, naungi guru-guru kami dengan rahmat dan cinta-Mu, karena mereka banyak berjasa dalam kehidupan keilmuan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa menghadapi tantangan zaman. Ya Allah, bukakan pada anak-anak kami pintu-pintu ilmu, pintu-pintu rezeki, sehingga mereka menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada-Mu.
Ya Rob, andai satu saat roh dan jasad kami berpulang kepadamu, jadikan anak-anak kami menjadi jariah setelah kami meninggalkan dunia yang fana ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu ketika kami mendapatkan nikmat. Karuniakan kepada kami jiwa sabar ketika kami mendapatkan ujian. Ya Allah, jadikan kenikmatan yang Kau berikan kepada kami menjadi sarana untuk kami mendekatkan diri kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.